Minasan konnichiwa, Musukashi Nihongo no Nasu desu. Baik, di video kali ini saya akan melanjutkan kembali materi Minna no Nihongo 2, di mana kita sudah memasuki bab yang ke-38. Di bab ini tidak banyak yang akan kita pelajari, hanya mengenai penggunaan partikel no yang fungsinya sebagai pembentuk kata benda. Kemudian juga ada 3 pola yang akan kita pelajari, yaitu nowa, noga, dan juga no. Baik, sebelum kita masuk ke bagian bungkai, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membentuk kata benda menggunakan partikel no. Jadi, semua jenis kosakata bisa dibentuk menjadi kata benda menggunakan partikel no ini, baik kata kerja, kata sifat, maupun kata benda. Caranya dengan menggunakan bentuk biasa. Kalau kata kerja dan kata sifat i, ya pakai bentuk kamus, bentuk ta, atau bentuk nai. Sedangkan kata sifat na dan kata benda menggunakan na sebagai penghubungnya. Baru diikuti dengan nowa, noga, atau noho. Jadi kalau kata sifat na nanti menjadi nanowa atau nanoga dan juga nanoho. Untuk yang kata benda, di bab ini kita belum menggunakan. Jadi hanya kata kerja dan kata sifat saja nanti. Kata benda pun sebenarnya bisa, tapi supaya nggak bingung, di awal masih belum dipelajari terlebih dahulu. Jadi fokus hanya kata kerja dan kata sifat saja. Nah, setelah nowa dan noga, biasanya belakangnya diikuti dengan kata sifat. Sedangkan no diikuti dengan kata kerja. Contoh kalimatnya seperti ini. Tenis wo suru no wa omoshiroi desu. Bermain tenis itu menarik. Kemudian, watashi wa hana o sodateru no ga suki desu. Saya suka merawat bunga. Hana o sodateru itu merawat bunga. Satu lagi, gyunyu wo kau no o wasuremashita. Saya lupa membeli susu. Jadi sebenarnya ini bentuk pengembangan dari yang sebelumnya teman-teman pernah pelajari di Minna no Nihongo 1. Kalau dulu ketika menggunakan kata omoshiroi atau suki dan juga wasureru, itu kan sebelumnya harus kata benda. Misalnya nihon ryori ga suki desu, saifu wo wasuremashita. Jadi sebelum omoshiroi, suki maupun wasureru itu bentuknya kata benda. Nah, tapi dalam percakapan sehari-hari itu kita kadang menggunakan kata kerja. Jadi kata benda aja nggak cukup. Misalnya ketika kita mau bilang bahwa saya sukanya itu membaca. Selama ini teman-teman belum pernah belajar gimana cara bikin kalimat saya suka baca. Jadi saya yakin teman-teman yang belum pernah belajar ini nggak tahu gimana cara bikin kalimat saya suka baca. Karena membaca itu kata kerja. Jadi nggak bisa watashi wa yomu ga suki desu. Kata kerja diikuti dengan partikel ga itu nggak bisa. Harus dibendain dulu. Menjadi watashi wa yomu no ga suki desu. Kalau suka baca buku, watashi wa hon o yomu no ga suki desu. Begitu juga dengan kata lupa. Kalau selama ini saya lupa kanji, saya lupa bahasa Jepang, saya lupa dompet. Dengan pola ini, teman-teman bisa bikin kalimat misalnya, saya lupa membeli, saya lupa membaca, saya lupa belajar. Dengan cara merubah kata kerjanya menjadi kata benda, yaitu dengan menambahkan no di belakangnya. Kalau lupa membeli, kau no wasuremashita. Lupa belajar, benkyou suru no wasuremashita. Lupa membaca, yomu no wasuremashita. Jadi dengan pola kalimat ini, teman-teman sudah bisa membuat kalimat lebih luas lagi. Nggak terbatas hanya menggunakan kata benda saja. Kata kerja juga bisa dibendakan dengan menggunakan partikel no. Oh ya, untuk bedain nowa, noga, dan no, ini tergantung dari fungsinya saja. Kalau dia sebagai topik kalimat, ya pakai nowa. Kalau sebagai objek, bisa noga atau no. No kan objek dari kata kerja. Kalau noga biasanya objek dari kata sifat. Jadi tergantung fungsinya dan ini sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Dulu kan teman-teman pernah belajar partikel ga bisa digunakan dengan kata sifat na, misalnya suki, kirai, jozu, heta, dan juga kata sifat lainnya ya. Kalau partikel o hanya menerangkan objek kata kerja saja. Jadi setelah no pasti diikuti dengan kata kerja. Nah untuk nowa ini kan fungsinya sebagai topik kalimat. Biasanya, pola kalimat ini sering digunakan untuk memberikan kesan atau menilai sesuatu. Misalnya kalau kalimat ini, bermain tenis itu menarik. Ini kan menurut pendapat saya, kesan yang saya dapat atau penilaian saya. Contoh lain misalnya, eiga o miru no wa tanoshii desu. Nonton film itu menyenangkan. Kanji o oboeru no wa muzukashii desu. Menghafal kanji itu susah. Jadi itu semua merupakan bentuk dari sebuah penilaian atau kesan. Kemudian masih berhubungan dengan pola nowa. Nah, ada satu fungsi lagi dari nowa di sini, yaitu untuk memberikan penekanan.
Ini kurang lebih sama seperti partikel wa. Jadi partikel wa itu juga fungsinya untuk memberikan penekanan. Nah, ini pun juga kurang lebih sama seperti itu. Tapi untuk polanya agak sedikit berbeda, biasanya belakangnya diikuti dengan kata benda. Contoh kalimatnya seperti ini. Hajimete atta no wa itsu desu ka? Pertama kali bertemunya kapan? Satu lagi, chichi ga umareta no wa Hokkaido no chisana mura desu. Lahirnya ayah saya itu di sebuah desa kecil yang ada di Hokkaido. Hokkaido no chisana mura desu. Nah, yang diberikan penekanan di sini ada pada hajimete atta. Pertama kali ketemunya. Chichi ga umareta. Lahirnya ayah saya. Ini agak sedikit berbeda dengan misalnya kapan pertama kali bertemu. Kalau kapan pertama kali bertemu, kata itsu-nya di depan. Itsu hajimete aimashita ka? Itu kalimat biasa, standar. Di dalamnya tidak ada penekanan. Nah, kalau ini fokusnya ada pada pertama kali ketemunya. Nanti ketika digunakan dalam percakapan, itu masing-masing punya fungsi yang berbeda. Ada kalanya kita menggunakan itsu hajimete aimashita ka? Tapi ada juga di mana kita butuh kalimat hajimete atta no wa itsu desu ka? Misalnya ketika saya ngobrol dengan teman, membahas tentang pertama kali mereka ketemu. Katakanlah mereka cerita dulu kenalnya itu ketika kerja bareng di Jakarta. Kemudian saya pengen nanya, pertama kali ketemunya itu kapan? Nah, polanya jadi seperti ini. Hajimete atta no wa itsu desu ka? Jadi, pola no wa ini bisa digunakan tidak hanya sebagai topik kalimat saja, melainkan juga untuk memberikan penekanan terhadap topik kalimat tersebut. Baik, itu dia sedikit penjelasan mengenai fungsi dari no wa, no ga, dan juga no. Berikutnya kita masuk ke bagian bunkei, atau pola kalimat yang kurang lebih sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Kalimat yang pertama, eo kaku no wa tanoshii desu. Eo kaku artinya menggambar, eo kaku no wa tanoshii desu. Menggambar itu menyenangkan. Di sini menggambar sebagai topik kalimat. Ini kalimat standar, biasa aja, bukan yang memberikan penekanan, tapi merupakan kesan atau penilaian dari si pembicara. Bagi dia, menggambar itu adalah suatu hal yang menyenangkan. Eo kaku no wa tanoshii desu. Kemudian kalimat yang kedua, watashi wa hoshi o miru no ga suki desu. Hoshi itu bintang, hoshi o miru melihat bintang. Jadi, saya suka melihat bintang. Yang saya sukai adalah melihat, dalam bentuk kata kerja. Maka harus dibendakan dengan menambahkan no. Miru no ga suki desu. Partikel untuk suki kan ga ya. Jadi, watashi wa hoshi o miru no ga suki desu. Kemudian kalimat yang ketiga, saifu o motte kuru no o wasuremashita. Saifu dompet, motte kuru membawa datang, wasuremashita lupa. Jadi saya lupa membawa dompet. Kalau di bahasa Indonesia, dalam bahasa sehari-hari mungkin kita tidak akan menggunakan kata datang. Jadi cukup saya lupa membawa dompet. Nah, tapi dalam bahasa Jepang, kata motte yang artinya membawa itu biasanya digunakan dengan kata iku dan juga kuru. Kalau bawa pergi pakai iku, kalau bawa datang pakai kuru. Tergantung dari sudut pandangnya. Kalau di kalimat ini, berarti si pembicara sudah ada di kantor atau di sekolah. Makanya dia menggunakan motte kuru, bukan motte iku. Kecuali kalau dia masih di rumah, mau bilang bawa dompet, menggunakan motte iku. Jadi tergantung sudut pandang si pembicara. Dia ada di mana. Oh ya, di sini teman-teman jangan lupa, kata wasureru itu objeknya menggunakan partikel o. Kalau lupa dompet, saifu o wasuremashita. Lupa kunci, kagi o wasuremashita. Di sini, karena lupanya dalam bentuk kata kerja, membawa datang, jadi motte kuru no o wasuremashita. Kemudian satu lagi, kalimat yang keempat, watashi ga Nihon e kita no wa kyonen no 3 gatsu desu. Artinya, saya datang ke Jepangnya itu bulan Maret tahun lalu. Ini contoh no wa yang digunakan untuk memberikan penekanan. Saya datangnya itu Maret tahun lalu. Kalimat seperti ini bisa digunakan misalnya ketika kita ditanya oleh orang lain. Misalnya ada yang nanya begini, kamu udah lama ya tinggal di Jepang? Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, misalnya saya datangnya bulan Maret tahun lalu. Iye, watashi ga Nihon e kita no wa kyonen no 3 gatsu desu. Saya datangnya itu bulan Maret tahun lalu. Jadi, dalam case-case tertentu, bentuk kalimat yang seperti ini tuh dibutuhkan. Pola no wa yang digunakan untuk memberikan penekanan. Baik, jadi itu dia 4 kalimat yang ada di bagian bunkei.
Berikutnya kita masuk ke bagian reibung atau contoh kalimat dalam percakapan sehari-hari. Kita mulai dari kalimat yang pertama. Nikki o tsuzukete imasu ka? Iie, 3日でやめてしまいました。始めるのは簡単ですが、続けるのは難しいですね。Nikki buku harian, tsuzukeru meneruskan. Di sini si A nanya, apakah kamu meneruskan menulis buku harian? Maksudnya itu nulisnya lanjut nggak? Dijawab sama si B, iye, tidak. 3日でやめてしまいました。Saya berhenti dalam waktu 3 hari. 3日でやめてしまいました。Partikel D di sini untuk memberikan batasan. Cuman 3 hari aja. Habis itu saya nggak lanjutin. Hajimeru no wa kantan desu ga, tsuzukeru no wa muzukashi desu ne. Di sini pola no wa-nya digunakan untuk perbandingan. Sebelumnya kan teman-teman pernah belajar bahwa partikel wa itu bisa digunakan untuk perbandingan. Ini pun sama ya. Jadi mulainya itu mudah. Hajimeru no wa kantan desu ga, tsuzukeru no wa muzukashi desu. Meneruskannya susah. Sebelum partikel wa kan harus dalam bentuk kata benda. Jadi kalau kata kerja harus dibendain dulu dengan menambahkan no. Hajimeru no wa kantan desu ga, tsuzukeru no wa muzukashi desu ne. Kemudian kalimat yang nomor 2. Kirei na niwa desu ne. Arigatou gozaimasu. Otto wa hana o sodateru no ga jouzu nan desu. Di sini si A bilang, halamannya indah ya, cantik ya. Arigatou gozaimasu. Otto wa, suami saya, hana o sodateru no ga jouzu nan desu. Hana o sodateru, merawat bunga, jouzu, pandai. Jadi suami saya itu dia pandai merawat bunga. Karena pandainya itu pandai merawat dalam bentuk kata kerja, maka harus dibendakan dengan menambahkan no. Hana o sodateru no ga jouzu nan desu. Kita lanjut, contoh kalimat yang ketiga. Tokyo wa dou desu ka? Hito ga oi desu ne. Sore ni minna aruku no ga hayai desu ne. Di Tokyo bagaimana? Hito ga oi desu ne. Ada banyak orang di sana. Sore ni, apalagi? Minna aruku no ga hayai desu ne. Semuanya jalannya cepat. Jangan lupa, kata penghubung sore ni fungsinya adalah untuk memberikan informasi tambahan. Bisa diartikan apalagi, lagi pula, atau dan juga. Ngartinya bebas, yang penting teman-teman paham. Fungsinya adalah untuk memberikan informasi tambahan. Jadi di Tokyo itu orangnya banyak, rame, dan orang-orang di sana itu jalannya cepat. Minna aruku no ga hayai desu. Kemudian contoh kalimat yang nomor 4. A, ikenai. Doushitan desu ka? Kuruma no mado o shimeru no o wasuremashita. Di sini kata ikenai itu kalau dalam bahasa Indonesia mirip seperti aduh. Biasanya digunakan ketika kita teringat akan suatu hal yang tidak seharusnya dilakukan. Kuruma no mado o shimeru no o wasuremashita. Saya lupa menutup jendela mobil. Maksudnya ini nutup kaca mobil ya. Karena lupa menutup dalam bentuk kata kerja, jadi harus dibendakan dengan menggunakan partikel no. Mado o shimeru no o wasuremashita. Kemudian contoh kalimat yang kelima. Miyazaki-san ni akachan ga umareta no o shitte imasu ka? Iie, shirimasen deshita. Itsu desu ka? 1 kagetsu gurai mae desu. Akachan itu bayi, umareru lahir. Ini maksudnya si A nanya, apakah kamu tahu Miyazaki-san sudah melahirkan bayi? Kata shitte imasu kurang lebih sama seperti wasureru. Objeknya menggunakan partikel o. Akachan ga umareta no o shitte imasu ka? Oh ya, di sini ada satu hal yang harus teman-teman perhatikan, yaitu Miyazaki-sannya menggunakan partikel ni. Miyazaki-san ni akachan ga umareta. Atau kalau ni-nya mau diartikan dari, artinya jadi seorang bayi lahir dari Miyazaki-san. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kita nggak bilang kayak gitu, biasanya kita akan bilang Miyazaki-san melahirkan bayi. Jadi teman-teman harus perhatikan, orang yang melahirkan itu menggunakan partikel ni. Bukan ga. Kalau Miyazaki-san ga umareta, berarti yang lahir itu Miyazaki-san. Kan yang lahir bayi. Makanya partikel ga-nya ada di akachan. Akachan ga umareta. Miyazaki-sannya menggunakan partikel ni. Karena tadi, lahirnya itu dari Miyazaki-san. Miyazaki-san ni akachan ga umareta no o shitte imasu ka? Dijawab sama si B, iie, shirimasen deshita. Nah, di sini si B menjawab dengan kata shirimasen deshita. Bukan shirimasen.
Jadi beda ya antara shirimasen dengan shirimasen deshita. Kalau misalnya teman-teman ditanya, apakah kamu tahu nomor teleponnya Mira-san? Atau apakah kamu tahu alamatnya Mira-san? Kalau pertanyaan seperti itu, ketika kita tidak tahu, jawabannya cukup shirimasen. Tapi kalau di pertanyaan ini, tidak bisa dengan shirimasen. Harus shirimasen deshita. Kenapa seperti itu? Karena si A ini dia bertanya sambil ngasih tahu. Jadi ketika si A ini bertanya, apakah kamu tahu Miyazaki-san baru melahirkan? Itu kan dia nanya sambil ngasih tahu. Jadi yang tadinya saya tidak tahu, seketika itu saya jadi tahu bahwa ternyata Miyazaki-san baru melahirkan. Makanya ketidaktahuan saya itu jadi lampau. Shirimasen deshita. Kalau dalam bahasa biasa, shiranakatta. Harus dibuat dalam bentuk lampau. Tidak bisa shirimasen atau shiranai. Ini tuh kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih mirip seperti baru tahu. Kita kan bisa jawab baru tahu. Misalnya kalau di bahasa Indonesia ditanya, kamu tahu nggak Miyazaki-san baru ngelahirin? Oh, baru tahu. Nah, itu kalau di bahasa Jepang, shirimasen deshita. Atau shiranakatta. Harus menggunakan bentuk lampau karena ketidaktahuannya itu sudah lewat. Sekarang dia jadi tahu bahwa si Miyazaki-san baru melahirkan. Jadi di sini teman-teman harus perhatikan dengan baik ketika menjawab tidak tahu itu apakah shirimasen atau shirimasen deshita. Kita lanjut, contoh kalimat yang keenam. Hajimete suki ni natta hito no koto o oboete imasu ka? A. Kanojo ni hajimete atta no wa shougakukou no kyoshitsu desu. Kanojo wa ongaku no sensei deshita. Hajimete suki ni natta hito. Orang yang pertama kali kamu sukai. Oboete imasu ka? Apakah ingat? Kata oboeru yang artinya ingat ini juga menggunakan partikel o. Makanya suki ni natta hito no koto o oboete imasu ka? Untuk kata koto di sini mungkin bisa diartikan perihal. Apakah kamu masih ingat perihal orang yang pertama kali kamu sukai? Iya, saya masih ingat. Kanojo ni hajimete atta no wa, saya pertama kali ketemu dia itu shougakukou no kyoshitsu desu. Di ruang kelas SD. Kanojo wa ongaku no sensei deshita. Dia adalah seorang guru musik. Jadi di sini pertama kali ketemunya diberikan penekanan. Saya pertama kali ketemunya itu di ruang kelas sekolah dasar. Shougakukou no kyoshitsu desu. Di sini kalimatnya bukan di sekolah dasar saya pertama kali ketemu sensei. Tapi saya pertama kali ketemu sensei itu di sekolah dasar. Kata hajimete atta, pertama kali ketemu, ini diangkat sebagai topik kalimat untuk diberikan penekanan. Pertama kali ketemunya itu dulu waktu SD. Dan di sini kata kerjanya bentuk lampau ya, atta. Karena kejadiannya sudah terjadi di masa lalu. Kanojo wa ongaku no sensei deshita. Oh ya, pola no wa yang digunakan untuk memberikan penekanan seperti ini, biasanya dia itu digunakan untuk merespon atau menjawab lawan bicara. Jadi nggak tiba-tiba ngomong seperti ini, melainkan untuk merespon. Teman-teman kalau ada yang punya buku Minano Nihongo-nya, silahkan dicek aja di bagian Renshu, itu ada beberapa latihan yang menggunakan no wa seperti ini. Fungsinya adalah untuk memberikan respon. Contoh lain, misalnya ketika ditanya kayak gini, kamu dulu lahir di Jakarta ya? Enggak kok, saya lahirnya di Surabaya. Nah, penekanannya itu kan ada pada kata lahirnya. Saya lahirnya itu bukan di Jakarta, tapi di Surabaya. Umareta no wa Surabaya desu. Jadi dalam percakapan itu nanti ada kalanya kita butuh pola kalimat yang seperti ini. Terutama ketika memberikan respon atau menjawab pertanyaan dari lawan bicara. Baik, itu dia 6 contoh kalimat yang ada di bagian reibung. Berikutnya kita masuk ke bagian kaiwa atau percakapan. Judulnya Katazukeru no ga suki nan desu. Di sini percakapan antara Daigaku Shokuin dengan Watto-san. Daigaku Shokuin itu orang yang bekerja di universitas. Kalau kerja di kantor kan kaishain. Kalau kerja di toko, tenyin. Kalau kerja di kampus, shokuin. Pertama, shokuinnya bilang ke Watto Sensei seperti ini. Watto Sensei, kairang desu. Kairang itu edaran. Biasanya berupa kertas yang isinya informasi. Jadi diputerin ke beberapa sensei di sana. Kemudian Watto Sensei bilang, sumimasen, soko ni oitoite kudasai. Maaf, tolong taruh aja di situ dulu. Oitoite kudasai. Ini menggunakan pola teokimas, tapi bentuk pendeknya. Dari oite kudasai menjadi oitoite kudasai.
Lalu si Shokuin-nya bilang, Sensei no kenkyū shitsu wa itsumo kirei desu ne. Ruang penelitiannya sensei itu selalu bersih ya. Si Wato sensei-nya bilang, Watashi wa katazukeru no ga suki nan desu. Saya itu suka beres-beres atau suka merapikan. Katazukeru itu merapikan. Sesuatu yang berantakan dirapiin. Katazukeru no ga suki nan desu. Kemudian si Shokuin-nya bilang, Hon mo kichinto narabete aru shi. Kichinto itu dengan rapi, naraberu itu menjajarkan atau menyusun, bisa juga menata. Tapi karena pakai pola te aru, jadinya tersusun atau tertata. Kichinto narabete aru berarti tersusun dengan rapi. Buku-bukunya juga tersusun dengan rapi. Kemudian dia juga bilang, Seiri suru no ga jouzu nan desu ne. Sensei itu pandai beres-beres ya. Seiri suru itu artinya kurang lebih sama seperti kata zukeru. Bedanya kalau kata zukeru itu beresin sesuatu yang berantakan. Yang tadinya acak-acakan diberesin, itu kata zukeru. Tapi kalau seiri suru, itu biasanya sesuatu yang udah rapi, tapi dirapiin lagi. Maksudnya itu ada penggolongan di dalamnya. Jadi nggak cuma sekedar rapi aja. Kalau buku kan biasanya dibedain berdasarkan temanya. Membahas tentang apa. Atau kalau baju, biasanya kan dipisah. Kaos sendiri, celana sendiri, pakaian dalam sendiri. Jadi kan nggak nyampur. Itu yang disebut seiri suru. Jadi nggak cuma sekedar rapi aja, tapi ada penggolongan. Seiri suru no ga jouzu nan desu ne. Lalu si sensei-nya bilang, Mukashi, jouzu na seiri houhou toyu hon o kaita koto ga arun desu. Dulu saya pernah nulis buku, judulnya Jouzu na seiri houhou. Cara pandai beres-beres. Ini judul bukunya ya. Jouzu na seiri houhou toyu hon. Buku yang berjudul Cara Pandai Beres-Beres. Sugoi desu ne. Wah, sensei hebat ya. Ammari uremasen deshita kedo ne. Ammari urenai itu maksudnya kurang laku. Jadi nggak begitu laku. Ammari uremasen deshita kedo ne. Yokattara issatsu motte kimashou ka? Yokattara ini maksudnya kalau mau, kalau bersedia. Kalau mau, issatsu motte kimashou ka? Mau saya bawain satu? Issatsu itu satu buku ya. Satuannya pakai issatsu untuk menghitung buku atau sesuatu yang dijilid. Issatsu, nisatsu, sansatsu, dan seterusnya. Motte kimashou ka? Pakai motte kuru karena dia posisinya sudah di kampus. Besok mau saya bawain satu? Kemudian kondisinya sudah berubah keesokan hari. Shokuin-nya bilang, Ohayo gozaimasu. Selamat pagi, sensei. Hon o motte kuru no o wasuremashita. Sumimasen. Nah, ternyata sensei-nya lupa bawa bukunya. Hon o motte kuru no o wasuremashita. Lupa membawa datang. Sekali lagi pakai motte kuru karena dia posisinya sudah ada di kampus. Ii desu yo. Nggak apa-apa, sensei. Demo, kairang ni hanko o osu no o wasurenai de kudasai. Tapi jangan lupa menekan hanko di edarannya. Menekan hanko di sini maksudnya tanda tangan. Jadi tanda tangan orang Jepang itu kan biasanya pakai stempel, hanko. Makanya pakai kata kerja osu. Kairang ni hanko osu no wasurenai de kudasai. Ini maksudnya sebagai tanda bahwa senseinya udah baca. Karena edaran itu kan harus diputerin ke sensei yang lain. Kalau udah baca harus distempel sebagai tanda atau bukti bahwa orang itu udah baca. Sengetsu oshite arimasen deshita yo. Bulan lalu nggak distempel loh. Ini berarti bulan lalu Wato Sensei lupa nggak stempel. Oshite arimasen deshita yo. Makanya diingetin, sekarang jangan sampai lupa. Osu no wasurenai de kudasai. Baik, jadi itu dia bagaimana cara menggunakan nowa, noga, dan juga no. Ini sebenarnya materi yang tidak begitu susah karena teman-teman sudah pernah mempelajari sebelumnya gimana cara menggunakan wa, ga, dan juga o. Ini hanya untuk menyempurnakan saja. Kalau selama ini bilang sukanya hanya bisa untuk kata benda, tapi sekarang udah bisa lebih luas. Suka makan, suka minum, suka memberi, bentuk kata kerja pun bisa. Asal menggunakan no sebagai pembentuk kata benda. Baik, untuk materi kali ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian klik like dan share juga ke teman-teman kalian. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sudah dewa, mata.